Kafe Rumbel BPOI. Jumpa lagi bersama Kak Muna di kelas berhitung. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan review materi, mengingat lagi materi yang telah kita pelajari di 2 pertemuan yang sebelumnya. Nah, di 2 pertemuan sebelumnya kita udah pernah belajar tentang pertama pembulatan. Pembulatan kita pelajari pada pertemuan pertama bareng dengan satuan panjang dan satuan berat. Lalu di pertemuan kedua kita belajar bangun datar dan sudut jarum jam. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan mengingatkan kembali tentang materi-materi yang telah kita bahas, yang telah kita pelajari bareng-bareng. Apabila adik-adik ada yang lupa, sekarang nih kakak ingatkan kembali biar selalu ingat dan menguatkan lagi materi kalian. Oke, yang pertama ada pembulatan. Kita kemarin belajar tentang pembulatan pada bilangan desimal. Ada 3, pembulatan kesatuan terdekat, puluhan terdekat, dan ratusan terdekat. Nah, aturannya kalau kita membulatkan kesatuan terdekat yang dilihat adalah persepuluhannya. Kalau membulatkan ke puluhan terdekat yang dilihat adalah satuannya. Kalau membulatkan ke ratusan terdekat yang dilihat adalah puluhannya. Jadi angka setelahnya. Yuk kita analisis dulu. Contoh, ada angka 638,76. Nah, angka 6 ini adalah ratusan. Kemudian angka 3 puluhan. Terus angka 8 satuan. Ini kakak tulis gini ya. Ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian angka 7 ini sebagai persepuluhan. Nah, kakak tulis gini ya, persepuluhan. Nih. Kemudian angka 6 ini sebagai perseratusan. Per-100. Nah, ini. Jadi kalau kalian ingin membulatkan kesatuan, yang dilihat angka 7. Gimana Kak melihatnya? Nah, aturannya ini. Kita melihat apakah angka 7 ini lebih sama dengan 5 atau kurang dari 5. Kalau dia lebih besar sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke atas itu gimana Kak? Nah, dibulatkan ke atas itu angka depannya ini yang satuan ditambah 1. Kemudian yang belakang berubah jadi 0 semua. Kalau dibulatkan gimana Kak? Kalau dibulatkan ke bawah gimana Kak? Mohon maaf, angkanya tetap tapi yang belakang berubah jadi 0. Oke, jadi ingat aturannya ada 2. Jika dia lebih besar sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Materi yang selanjutnya ada satuan panjang dan berat. Satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan berat ada ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Hektogram biasa disebut juga dengan ons. Nah, aturannya tangga satuan panjang dan satuan berat ini sama. Dia kalau turun dikali. Nah, nih dia turun dikali. Kalau naik dibagi. Nih. Nah, ini dibagi. Oke, dikali sama dibagi berapa Kak? Setiap satu tangga dia turun 1 tangga dari desimeter ke sentimeter dikali 10. Kalau 2 tangga jadi 100, bukan 1000, bukan 20 ya, tapi 100. Jadi setiap satu tangga itu tambah 0 1. Kalau dia naik 3 tangga, jadi nolnya ada 3 dibagi 1000 dan seterusnya. Sama satuan berat juga seperti itu. Ton ke kuintal. Oh, dia turun itu dikali. Karena cuma 1 tangga maka dikali 10.
Kemudian dalam penjumlahan satuan panjang dan berat, biasanya satuannya itu berbeda. Misalkan 7 cm ditambah 5 mm. Nah, ini kalian harus menyamakan satuannya dulu. Kalian boleh menyamakan ke milimeter, boleh juga menyamakan ke sentimeter. Nanti kalau udah sama, misalkan 7 cm ditambah 5 cm, ini bisa langsung kalian jumlahkan. Kalau satuannya belum sama, kalian harus merubah lebih dahulu. Oke, materi yang selanjutnya ada bangun datar, ada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Persegi dan persegi panjang memiliki 4 sisi, segitiga memiliki 3 sisi. Persegi, keempat sisinya semuanya ukurannya sama. Di sini sisi, di sini sisi, di sisi, di sini juga sisi. Jadi misalkan di sini 5, di sini juga 5, di sini 5, di sini juga 5. Kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi sini berhadapan dengan ini, maka panjangnya sama. Di sini P, di sini juga P. Sisi kanan berhadapan dengan sisi kiri. Di sini L, di sini juga L. Oke. Segitiga tergantung pada jenisnya. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan sembarang. Kalau segitiga sama kaki, maka B dan C besarnya sama. Kalau segitiga sama sisi, berarti B, C, A besarnya sama semua. Kalau segitiga sembarang, ketiga-tiganya beda. Sekarang kita bahas rumusnya satu persatu. Ada keliling. Keliling itu kita mengelilingi. Nah, di bagian luarnya aja, nggak sampai ke dalamnya, kita mengelilingi. Jadi, gampangnya kalau keliling itu semua sisi-sisinya kita jumlahkan. Semua sisi yang ada kita jumlahkan. Dalam persegi, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ini sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 4 kali S. Persegi panjang, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, bisa ditulis dengan 2 dikali P tambah lebar. Kemudian segitiga, A tambah C tambah B. Kalau luas itu dalamnya sini, jadi bidangnya sini dalamnya. Kalau tadi keliling itu luarannya, kalau luas itu dalamnya, bidangnya. Luas persegi S kali S atau S kuadrat. Kemudian luas persegi panjang P kali L, panjang kali lebar, dan luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, materi yang selanjutnya, sudut jarum jam. Nah, ini yang akan kakak tambahkan karena kemarin ada sedikit kesalahan dari kakak. Jadi yang biasa ditanyakan adalah sudut terkecil yang dibuat. Jadi kalian kalau sudut terkecil itu dilihat bagian sini. Nah, ini berarti sudut terkecil itu. Karena sudut terkecil itu di sini, maka anggotanya itu ruas yang ini saja. Nah, ruas ini aja. Misalkan ini ya, jadi ruas yang ini aja. Oke. Kemarin yang sedikit ada kesalahan dari kakak tuh di sini. Misalkan ini pas di angka 11 ya, kita bisa hitung 1, 2, 3. Oh, 3 ruas. 1 ruas 30 derajat. Maka kalau 3 ruas 3 kali 30 yaitu 90 derajat. Jadi sudut terkecil yang dibuat itu sudutnya di sini. Nih. Maka daerahnya sini. Oke. Sekian penjelasan dari kakak terkait review materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kedua. Apabila ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ketika nanti sesi diskusi. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Dadah.